Baik, selamat datang di channel kami. Kita akan belajar mengenai sifat kualitatif larutan. Ini adalah mata pelajaran kimia bab yang pertama di kelas 12. Ya, yang akan kita bahas kali ini adalah satuan konsentrasi, terdiri dari 3, fraksi mol, kemolaran, dan kemolaran. Sebenarnya ada satuan lagi yang namanya normalitas, tapi tidak dibahas di kesempatan kali ini. Kali ini kita akan bahas fraksi mol, kemolaran, dan kemolaran. Apa itu fraksi mol, kemolaran, dan kemolaran? Kita ikutin satu persatu. Yang pertama adalah fraksi mol. Fraksi mol adalah menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Jika mol zat terlarut adalah Na dan mol zat terlarut adalah Nb, maka fraksi mol pelarut dan zat terlarut adalah Xa sama dengan Na per Na plus Nb, Xb sama dengan Nb per Na plus Nb. Fraksi mol pelarut dengan zat terlarut adalah 1 kalau dijumlahkan. Oke, saya jelasin seperti ini. Sebentar. Jadi kalau kalian lihat, misalkan, jadi larutan, ya, larutan ini ada terlarut dan ada pelarut, ya, ada terlarut dan pelarut. Saya contohkan larutan gula. Bagaimana kalau larutan gula? Larutan gula, saya contoh larutan gula. Larutan gula berarti terlarutnya apa? Pelarutnya apa? Kalau larutan gula ya terlarutnya adalah gula, pelarutnya adalah air. Jadi kita harus bisa bedain dulu larutan, terlarut, sama pelarut. Nah, kalau ditanya X gula, kalau X tanya gula, X gula artinya fraksi mol gula, ya mol gula dibagi mol gula plus mol air, seperti itu. Nah, kalau X air, ya berarti mol air dibagi mol air plus mol gula. Jadi fraksi itu bagian, fraksi mol ya berarti bagian dari salah satu terlarut ataupun pelarut, seperti itu. Nah, kalau digabung ini es gula sama es air, es gula sama, nah, fraksi mol gula sama fraksi mol air kalau dijumlahin pasti sama dengan 1. Maksud dari kalimat ini adalah seperti itu, ya. Fraksi mol gula sama fraksi mol air harus jumlahnya 1. Oke, kita coba lanjut ke contohnya. Itulah fraksi mol urea dalam larutan gula 20%. Nah, kalau ada persentase seperti ini, kita coba misalkan. Jadi dimisalkan kalau 100 gram larutan, ureanya 20%, berarti 20 gram urea. Sisanya air, berarti airnya adalah 80 gram. Ingat ya, mol itu gram dibagi mr. Nah, ingat nih. Ingat, mol itu sama dengan massa atau gram biasanya dibagi dengan mr. Ingat ini pelajaran kelas 10, ya. Jadi 80 gram, ya, masanya 80 gram, urea masanya 20 gram, mr-nya 60 sini. Nah, air kenapa 18? Masih ingat? Air kenapa 18? Oke. Air kenapa 18? Kalian lihat, air itu H2O. H2O kan kalau AR-nya H itu 1, AR-nya O itu 16. MR-nya berapa? Gabungan. H-nya ada 2, O-nya ada 1. Berarti 1 kali 2 ditambah 16 kali 1, maka 18. Nah, ini. Ya, MR-nya H2O 18 dari sini. Kalau masih bingung, kita lanjutkan. Yang kedua adalah kemolaran. Nah, kalau kemolaran apa? Atau disebut dengan molalitas, menyatakan
jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut atau 1000 gram pelarut. Ingat ya, kemolalan itu mol terlarut dibagi massa pelarut. Itu ya, ini. Atau biasanya kalau di soal di buku-buku, nah, atau ini biasanya kadang-kadang ditulis kayak gini, molalitas sama dengan mol itu gram per mr, kan? Mol itu gram per mr. Nah, bisa juga ditulis seperti ini, gram per mr kali 1000 per P. P ya, itu kemolalan. Soalnya gimana contohnya? Nah, larutan 18 gram atau suatu larutan 18% glukosa dalam air memiliki molalitas berapa? Tadi diingat, larutan gula 18%. Itu berapa? Larutan, anggap larutannya 100 gram. Anggap larutannya 100 gram, berarti gulanya 18%. Berarti gulanya 18 gram. Airnya berapa? Sisanya 100 kurangi 18. Berapa? 100 kurangi 18 ada 82 gram. Ini molalitas tadi ada molalitas 8 gram per mr kali 1000 per P. Glukosa ya, masih ingat glukosa apa rumusnya? C6H12O6. MR nya berapa? MR nya ini, MR nya ingat tadi C itu 12, jadi 6 kali 12 ditambah H itu AR nya 1, tambah lagi O itu AR nya 16. Kalau dijumlahin ketemu 180 ya. Maka lanjut sini, 18 gram dibagi 180 dikali 1000 per berapa? Per 82. 18 kita bisa coret, nih bisa coret, maka ketemunya 100 dibagi 82. Kira-kira berapa? 180 berarti 1,22 apa 1,8. Nah, silahkan bisa dicek di kalkulator. 100 dibagi 82 ya udah jelas ya, nggak mungkin kalau 1,8 terlalu besar, jadi pasti hasilnya 1,22 molal seperti ini. Jadi harus tahu pelarut dan tahu terlarut gitu ya. Ingat, molalitas mol terlarut dibagi massa pelarut. Oke, contoh soal yang kedua. Untuk membuat NaOH 2 molal, massa NaOH yang dilarutkan atau ditambahkan dalam 200 gram air. Ingat ya, airnya berarti apa? Airnya adalah pelarut, ini adalah terlarut. Masih ingat tadi soal rumusnya? Gram per mr kali 1000 per P. Pertanyaannya apa? Untuk membuat larutan untuk membuat larutan NaOH 2 mol massa, berarti yang ditanyakan adalah ini. Nah, kalau ditanyakan ini berarti yang lain pasti tahu. M nya berapa? M nya ini, M nya 2. Nggak tahu MR nya berapa, kita hitung MR nya NaOH. Na nya ada 1, disitu berapa? 23. O nya ada 1, O nya 16, H nya 1. Nah, 23 tambah 16 tambah 1, 17 tambah 23 ketemu 40. Oke, di sini tulis 40. P apa P? P itu pelarut, pelarutnya air. Airnya berapa gram? Airnya 250 gram. Tulis 250. Ini dibagi ini ketemu 4 dicoret ketemu 10, maka 2 sama dengan gram per 10. Maka gramnya berapa? Kalikan sini ketemu 20 gram. Oke, pokoknya ini salah satu contoh
yang lain tentang kemolaran. Jadi kadang ditanya molalnya, kadang ditanya masanya, bisa juga ditanya MR-nya. Kita lanjut. Nah, kemolaran. Apa itu kemolaran? Kalau tadi kemolaran itu mol terlarut dibagi mol terlarut dibagi massa pelarut. Kalau kemolaran, mol terlarut dibagi mol terlarut dibagi volume larutan. Atau di sini dituliskan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter atau 1000 ml larutan. Ingat ya, kalau kemolaran itu pelarut, kalau kemolaran dibagi dengan larutan. Seperti ini. Maaf, ini maksudnya kemolaran. Ya, ini bukan kemolaran ya, kemolaran. Kita salah tulis. M-nya pakai M besar. Kemolaran. Jumlah mol terlarut dibagi volume larutan, atau dituliskan M sama dengan N per 1000 per mililiter, atau bisa juga dituliskan biasanya molaritas besar gram per mr dikali 1000 per mililiter. Bisa juga seperti ini ya. Oke, bisa juga seperti ini. Jadi bisa gram per mr kali 1000 per mililiter. Ingat, mililiternya adalah larutan. Oke, sebanyak 100 gram NaCl, MR-nya sudah dikasih tahu, dilarutkan dalam aqueous air hingga volume 400 ml. Hingga volume berarti hingga larutannya 400 ml. Berapakah molaritas NaCl? Ya sudah, tinggal ini aja. Ya, tinggal ini apa? NaCl ini apa? NaCl ini terlarut. Oke, berarti tadi apa? Molaritas sama dengan apa? Gram per ml kali 1000 per mililiter. Gramnya berapa? Gramnya 120. ml berapa situ? 58,5 kali 1000 per berapa? Volumenya 400. 1000 per 400. Ini coret, ini coret. Berarti jadi berapa? Kalau 120 dibagi 4, 120 dibagi 4 ketemu berapa? 30. Ya, berarti tinggal 30 kali 01, berarti 300 dibagi 58,5. Silahkan dihitung, 300 dibagi 58,5. Kenapa berapa? 5,12 molar. Seperti ini ya. Kadangkala diketahui molaritasnya, ditanya masanya seperti yang tadi ya, tapi di sini ditanya molaritasnya. Ingat ya, kalau molaritas mol dibagi volume larutan. Kita lanjut. Nah, kalau seperti ini gimana? Suatu larutan urea CuNH2 memiliki kadar 10%. Tentukan molaritas larutan jika Rho itu massa jenis larutan adalah 1,25 kg per liter. Ini bisa pakai cara panjang, tapi kita pakai cara yang pendek saja. Kalau ada pertanyaan ditanyakan molaritas, kemudian diketahuinya persen massa dan Rho, maka rumus singkatnya adalah molaritas sama dengan persen kali Rho kali 10 dibagi dengan mR. Ini rumus singkatnya, ingat-ingat ya. Ini rumus molaritas jika diketahui persen massa. Ya udah, tinggal dicari persennya berapa? 10%. Rho-nya berapa? Rho-nya adalah 1,25. Apa? Kali 10. MR-nya berapa? Nah, kita cari MR-nya. MR dari siapa? MR dari CuNH2 2 kali. Berapa MR? C-nya ada 1, berarti 1 kali ARC ditambah O-nya ada 1
1 kali ARO ditambah N nya ada berapa? N nya ada 2, itu 2 kali ARN ditambah H nya ada 4 ya, 4 kali AR H. Oke, tepat 1 kali 12 ditambah 1 kali 16 ditambah 2 kali 14, itu ada ya, ditambah 4 kali 1 itu berapa nih? 12, 16, 28 sama 4. 12 tambah 16 tambah 28 tambah 4, 12 tambah 28 ketemu 40, 40 16 sama 4 20, 40 sama 20 60, masuk ke sini MR nya 60. Nah, tinggal coret. Nah, 10 kali 1,25 bagi 6, berarti 10 kali 1 kali berapa? 12,5 bagi 6 ketemu berapa? 2 sekian ya, 2, berapa? Silahkan dicek kalkulator. 12,5 dibagi 6 ya ketemu 2,08. Oke, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.